warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan sedikit mempresentasikan tentang herbarium kering. Oke, kita langsung cari tumbuhannya. Jadi ini tumbuhannya yang udah kita keringkan selama 1 minggu. Terdapat daun, ranting, batang, dan akar. Nah, ini klasifikasi tumbuhan berbiji. Kingdomnya Plantae, Kingdom, Subdivision, Spermatophyta, Division, Magnolithita, kelasnya Magnoliophyta, subkelasnya Asteridae, dan tridal spesiesnya Tridal procumbens. Jadi lanjut kepada klasifikasinya adalah tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi 2, yaitu Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae. Kelompokan tumbuhan Gymnospermae disebut berbiji terbuka karena mempunyai biji yang tidak terhubung dalam ovarium. Biji tersebut terdedah keluar pada lembaran sporofil yang termodifikasi membentuk strobilium. Gymnospermae terbagi ke dalam 4 divisi, yaitu Cicadophyta, Gingophyta, Genophyta, dan Gonoferophyta. Angiospermae berbadan kelompok Gymnospermae karena biji yang dihasilkan terhubung oleh buah ovarium. Karakteristik khas Angiospermae yaitu memiliki bunga dan buah. Angiospermae terbagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil tumbuhan berkeping 1, sedangkan dikotil tumbuhan berkeping 2. Monokotil dan dikotil memiliki perbedaan struktur yang dapat diamati. Tumbuhan biji atau spermatophyta berkembang biak dengan biji. Spermatophyta meliputi Angiospermae dan Gymnospermae. Tumbuhan biji menunjukkan keanekaragaman struktur pertumbuhan dan proses-proses perkembangbiakan yang sungguh mengagumkan. Meskipun demikian, tumbuhan ini semuanya mempunyai ciri-ciri umum tertentu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkan oleh bunga atau kunjung. Yang kedua, sperma atau sel kelamin jantan untuk menuju ke sel telur atau sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari yang hanya terdapat pada tumbuhan biji. Yang ketiga, tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. Yang keempat, pada hakikatnya tumbuhan biji memiliki pigmen hijau atau klorofil yang penting untuk fotosintesis. Tumbuhan biji terbuka, tumbuhan yang berupa semak atau pohon yang batangnya keras dan berkayu. Akarnya kebanyakan tersusun dalam struktur akar tunggang dan batangnya bercabang-cabang. Daunnya kebanyakan kaku, sempit, jarang, tetapi ada pula yang berdaun pipih dan lebar. Bunga yang sesungguhnya belum ada, bahkan biji terdapat pada badan mirip makrosporil, pada paku heterospora, dan disebut daun buah, seperti tampak jelas pada paku jahaji Ficus putih. Tumbuhan Gymnospermae ada yang memiliki pembuluh kayu yang letaknya beraturan. Hal ini menyebabkan daun pohon tumbuhan biji yang terbuka berbentuk pipih dan lebar mempunyai susunan yang serupa dengan daun tumbuhan biji pada umumnya. Klasifikasi tumbuhan Gymnospermae umumnya dibagi menjadi 4, yaitu Pinophyta, Cicadophyta, Gingophyta, dan Genetophyta. Sedangkan Pinophyta, tumbuhan Pinophyta dikenal juga sebagai konifer. Ada konifer yang menghasilkan resin atau getah yang melindungi tumbuhan dari serangan jamur atau serangga. Tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae. Golongan tumbuhan ini disebut juga tumbuhan berbunga dan masuk ke dalam divisi Magnoliophyta. Angiospermae dianggap sebagai golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan yang tertinggi. Angiospermae ditandai oleh ciri-ciri berikut. Yang pertama,
Memiliki daun-daun yang pipih, lebar, dalam susunan tulang-tulang beraneka ragam. Yang kedua, memiliki bunga yang sesungguhnya. Yang ketiga, bakal biji atau biji tidak tampak karena terbungkus oleh suatu badan yang berasal dari daun buah, yaitu putik. Yang kelima, memiliki salang waktu yang relatif pendek antara penyerbukan dan pembuahan. Yang keenam, mengalami pembuahan ganda. Tumbuhan biji tertutup meliputi tumbuhan mulai dari yang kecil, semak-semak dan perdu hingga pohon besar. Lazimnya golongan dibagi dalam dua kelas, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Pada umumnya, di antara tumbuhan berbiji tertutup merupakan golongan tumbuhan yang mempunyai tingkat perkembangan tinggi dan dominan di seluruh permukaan bumi. Jumlah spesiesnya meliputi lebih dari separuh jumlah spesies tumbuhan yang ada. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.